wabarakatuh. Nama saya Lulu Rahayu dari Prodi Ekonomi Syariah semester 2. Saya akan menjelaskan tentang tema pengangguran. 1. Pengertian. Pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara efektif tidak sedang mencari pekerjaan. Menurut Sukirno, pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara efektif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak punya memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Yang kedua, klasifikasi. Klasifikasi pengangguran dibagi menjadi dua, yaitu pengangguran berdasarkan penyebab. Yang kedua, pengangguran berdasarkan ciri-ciri. Yang pertama, pengangguran berdasarkan penyebab dibagi menjadi 4, yaitu pengangguran friksional. Pengangguran friksional yaitu keadaan di mana tingkat pengangguran di suatu daerah mencapai 2 atau 3% dari angkatan kerja. Yang kedua, pengangguran psikikal. Pengangguran psikikal yaitu dalam dunia industri, kebutuhan produksi tidak selalu tinggi. Terkadang penurunan daya beli konsumen juga berdampak pada penurunan produksi barang dan jasa. Yang ketiga, pengangguran struktural. Pengangguran struktural di mana munculnya pengangguran karena perubahan struktur dan dalam kegiatan perekonomian pada suatu masa. Hal ini terjadi ketika kemunduran pada industri. Yang keempat, pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi adalah pengangguran teknologi terus berkembang sering berjalannya suatu waktu pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh manusia secara bertahap digunakan oleh teknologi kompleks yang disebut robot. Yang ketiga yaitu karakteristik. Karakteristik dibagi 4, yaitu tenaga kerja usia, 2 jenis kelamin, 3 pendidikan, dan 4 pengalaman kerja. Yang keempat yaitu faktor-faktor penyebab. Faktor-faktor penyebab dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi, yaitu tingkat pengangguran seringkali berkaitan dengan kondisi ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat menciptakan pekerjaan, lapangan kerja baru, dan menurunkan tingkat pengangguran. Yang kedua, keterampilan dan pendidikan, yaitu tingkat pengangguran seringkali lebih tinggi daripada mereka yang tidak memiliki keterampilan atau pendidikan yang cukup. Yang ketiga, perubahan teknologi, yaitu kemajuan teknologi dapat menyebabkan pergeseran lapangan kerja dan meningkatkan tingkat pengangguran di beberapa sektor industri. Yang keempat, kebijakan pemerintah, yaitu kebijakan pemerintah seperti pajak, subsidi, dan regulasi dapat mempengaruhi tingkat pengangguran. Yang kelima, kondisi pasar tenaga kerja, yaitu dipengaruhi oleh faktor-faktor di pasar tenaga kerja seperti upah, kebijakan pengelola tenaga kerja, dan ketersediaan tenaga kerja. Yang keenam, demokrasi. Yang ketujuh, kondisi internasional. Yang kelima, contoh, yaitu yang pertama, pengangguran karena PHK disebabkan seseorang yang dipecat dari pekerjaannya karena alasan tertentu seperti penurunan kinerja. Yang kedua, pengangguran karena kurang kesempatan kerja.
ditinjau dari segi sosial. Pengangguran yang terjadi maka akan meningkatkan jumlah kemiskinan dan banyaknya pengemis gelandangan. Yang ketiga, ditinjau dari segi mental. Dengan banyaknya pengangguran, maka rendahnya kepercayaan diri, keputusan asa, dan menimbulkan depresi. Yang keempat, ditinjau dari segi politik, maka akan banyaknya demonstrasi yang terjadi akan membuat dunia politik menjadi tidak stabil. Yang kelima, ditinjau dari segi keamanan, yaitu banyaknya pengangguran membuat para pengangguran melakukan tindak kejadian demi menghidupi perekonomiannya. Yang ketujuh yaitu upaya penyelesaian. Yang pertama, upaya pemerintah dalam memperluas pembangunan infrastruktur juga berhubungan erat dengan pencapaian tujuan. Yang kedua, pemberdayaan UMKM juga menjadi satu pilar utama dalam pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Yang ketiga, program pendidikan dan pelatihan salah satu langkah penting dalam menekan pengangguran. Yang keempat, pembangunan ekonomi berkelanjutan juga menjadi prioritas pemerintah, khususnya dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Yang kelima, kebijakan investasi pemerintah juga diarahkan untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja yang layak dan berkelanjutan. Yang kedelapan yaitu hubungan permasalahan dengan ayat atau hadis. Islam mendorong individu untuk bekerja atau berproduksi, bahkan menjadikan wajib bagi mereka yang mampu. Selanjutnya, orang yang menaati firman Allah akan diberi pahala atau usahanya. Dari Quran surat At-Talaq ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allahu la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alu Allahu ba'da usrin yusra. Artinya, hendaklah orang yang lapang rezekinya mereka memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari apa harta yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan sesuai